Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa Pendopo Alam yang saya banggakan dan saya muliakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka acara pengajian di Pendopo Alam ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan beberapa nikmatnya. Nikmat kita diberi keimanan dan keislaman. Semoga saja kita selalu diberi iman dan Islam di dunia ini hingga akhirat nanti. Nikmat yang lainnya adalah kita diberi kesehatan jasmaniah ataupun rohaniah, sehingga kita dapat melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan untuk memberi kemanfaatan kepada sesama kita. Kita gunakan nikmat-nikmat Allah ke jalan yang benar agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, niscaya nikmat kita akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia ini maupun akhirat nanti. Kali ini saya akan membawakan tema persatuan dan kesatuan bangsa. Aukama qala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ati'ullah, ati'u pada taat sapa sliramu kabeh Allah ing Gusti Allah. Wa ati'ulan padha manut pada taat ar-rasul ing utusane Allah. Wa ulil amri lan para pemimpin minkum saking siramu kabeh. Walul amri di sini maksudnya adalah kalau di negara kita, di negara Indonesia ini, kita dipimpin oleh seorang presiden, maka kita harus mentaatinya. Dan kita tidak boleh menentang pemerintahan kita. Kita harus dukung pemerintah kita. Di bawah pimpinan Bapak Prabowo, program-programnya harus kita dukung. Karena Bapak Prabowo sangat memperhatikan kepada rakyatnya. Contohnya, dia telah meneruskan programnya Bapak Jokowi, yaitu program sembako atau PKH. Itu adalah salah satu kepedulian Bapak kita, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Dan juga Bapak Jokowi yang telah menjabat selama 10 tahun atau 2 periode. Dia sangat berjasa besar kepada rakyat jelata. Saya tidak bicara masalah orang lain, saya menceritakan diri saya sendiri telah mendapatkan jasa daripada Bapak Jokowi, yaitu menerima sembako dan PKH. Itu adalah sangat membantu. Memang kalau kita ukur, kalau kita tidak terima, kalau kita hitung-hitung, itu kan masih kurang, tapi kan ini adalah bantuan. Jadi kita sangat berterima kasih, saya pribadi itu. Karena dengan adanya sembako, tiap bulan saya mendapatkan itu kan bisa membantu, setidaknya bisa membantu untuk anak-anak bersekolah dan memberi makan kepada anak-anak saya. Itulah, maka kita selalu mendoakan. Karena rakyat jelata kan nggak bisa berbuat apa-apa seperti saya ini, rakyat jelata, tamatan saja, tamatan SD, mau berbuat apa? Bagaimana cara mendukung pemerintahan kita, terutama di masa pemerintahan Bapak Jokowi?
kan saya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisanya berdoa dan berbuat kebaikan kepada sesama. Kita doakan Bapak Jokowi agar selalu diberi kesehatan, agar kuat dalam menghadapi cobaan atau menghadapi fitnah-fitnah dari orang-orang yang tidak suka. Itu kan sudah wajar. Di dalam politik pun dalam Al-Quran sudah ada. Pokoknya kita rakyat jelata mengaturkan, saya pribadi, isi suara hati saya mengatakan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi atas bantuan dan kemanfaatnya yang telah diberikan kepada saya pribadi, dan juga Bapak Prabowo melanjutkan programnya Bapak Jokowi, dan saya sangat berterima kasih sekali. Saya sebagai rakyat jelata tidak bisa berbuat apa-apa, cuma hanya bisa berdoa semoga beliau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara masalah politik, di dalam Al-Quran pun sudah ada sejak dulu. Saya akan membacakan kisah politiknya para saudaranya Nabi Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bacakan kisahnya Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya itu adalah juga sudah berpolitik. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, ini dalam Al-Quran ada, Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Idz qala ing dalem nalikalane ngendika sapa Yusuf Nabi Allah Yusuf li abihi maring ramane Nabi Yusuf, ya abati duh bapak ingsun, ini sak temene ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun ahada asyara ing 11 apane kaukaban lintange wasamsalan srengenge wal qamara lan rembulan ra'aituhu male padha ningali apa kaukab samsal qamar limaring ingsun sajidina kalih padha sujud kabeh. Jadi ceritanya maksudnya begini, ketika Nabi Yusuf bermimpi bintang sebanyak 11 bintang, matahari 1, rembulan 1 itu bersujud kepada Nabi Yusuf. Beliau bercerita kepada ayahnya, bapakku, aku telah bermimpi melihat bintang, rembulan, dan matahari telah bersujud kepadaku. Maka sang ayah mengatakan, janganlah engkau menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu. Ini kalau kita telusuri kan mengandung rahasia. Karena apa? Jika engkau ceritakan kepada saudara-saudaramu, maka saudaramu itu akan marah. Ternyata apa yang dikatakan oleh ayahnya itu benar. Ketika melihat sikap Nabi Yakub kepada Yusuf, ditunjukkan kasih sayangnya, maka saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu semua pada iri atau dengki. Dia merencanakan sesuatu akan membunuh Nabi Allah Yusuf. Tapi salah satu dari mereka, yaitu kakak pertama, mengatakan, janganlah engkau bunuh adik kita. Kita ajak saja ke Mesir, karena ibu kotanya kan dulu kan di Mesir itu. Kita ajak lalu kita masukkan ke sumur saja, nanti kan ada pedagang pasti akan menemukannya. Maka setelah bermusyawarah, nah ini pun kan mengandung politik bermusyawarah sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Itu sudah ada zaman dulu, itu politik itu zaman Nabi. Ketika saudara-saudaranya itu sudah bermusyawarah sepakat untuk menceburkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, maka diajaklah dan
semua saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu minta izin pada ayahnya untuk mengajak Yusuf pergi belanja ke Mesir. Dan sebenarnya ayahnya Nabi Yakub itu sangat keberatan, karena seorang nabi kan sudah tahu, tapi karena desakan daripada anak-anaknya, dia mengizinkan Yusuf untuk ikut serta. Dan setelah rencananya itu dilaksanakan, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam lubang sumur, maka para saudaranya itu berpolitik. Dia datang kepada Nabi Yakub, waja'u Isa ayyabkun. Nah, ini politik juga saudaranya Nabi Yusuf itu ketika waktunya Isa datang kepada ayahnya dengan menangis, padahal nangisnya itu kan pura-pura. Jadi kalau orang sekarang itu kalau berpolitik mau berjalan ke selatan tapi bilangnya mau jalan ke utara, itu kan sudah ada dari zaman dahulu. Ini seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Dia datang pada waktu Isya dan sambil menangis, padahal nangisnya itu nangis dusta, sambil membawa bajunya Nabi Yusuf berlumurukan darah dan berkata kepada ayahnya bahwa Yusuf telah dimakan oleh macan atau binatang buas. Tapi di sini disebutkan bahwa di dalam suatu hikayat bahwa seorang nabi itu tidak akan dimakan oleh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik setelah meninggal ataupun masih hidup. Makhluk semacam rayap atau apa itu tidak akan makan jasadnya seorang nabi, itu kan dimuliakan oleh Allah. Itu sekedar cerita dan sedikit mengenai politik. Maka setelah menceritakan bahwa adiknya Nabi Yusuf dimakan oleh binatang buas, maka Nabi Yakub hanya bisanya berdoa. Wasobrun jamil, dia sambil berdoa, dan kesabaran adalah suatu perkara yang bagus. Para pemirsa Pendopo Alam yang saya banggakan dan saya muliakan, itulah sekedar mengenai masalah politik. Dan politik yang lain, politiknya Nabi Idris, ketika dia ingin melihat neraka atau surga, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat neraka atau surga. Kalau engkau ingin melihat neraka atau surga, kau harus mengalami kematian. Maka diutuslah sang malaikat pencabut nyawa. Maka Nabi Idris dimatikan. Setelah itu dihidupkan. Dia melihat neraka. Dia tidak betah. Dia langsung ingin melihat surga. Dan dia diantar oleh malaikat untuk melihat surga. Tapi dengan politiknya Nabi Idris, sandalnya itu setelah masuk ke surga, sandalnya itu ditinggal di surga. Ini ceritanya bukan cerita bohongan, bukan, ini ceritanya dalam Al-Quran. Sandalnya Nabi Idris itu ditinggal di surga. Lah aturannya kalau orang sudah masuk surga itu tidak bisa keluar. Maka Nabi Idris dengan politiknya berkata kepada malaikat Ridwan, setelah masuk ke surga sandalnya ditinggal, maka dia disuruh keluar dan dia bilang kepada malaikat Ridwan, malaikat Ridwan penjaga surga, maaf sandal saya ketinggalan di surga, kalau begitu silakan ambil. Maka Nabi Idris mengambil sandalnya dan tidak keluar lagi. Itulah salah satu daripada politik. Maka di dalam negara kita ini penuh dengan politik. Politik itu pasti ada bohongnya, tidak ada politik yang mulus. Maka dari itu kita sebagai rakyat jelata yang tidak berpendidikan, pendidikan cuma SD, saya pribadi, kita dukung saja pemerintahan Bapak Prabowo. Kita jaga kesatuan dan persatuan. Dan kita selalu jangan lupa yang telah merasakan bantuan dari Bapak Jokowi, menerima kemanfaatan dari Bapak Jokowi. Kita doakan Bapak Jokowi agar selalu diberi kesehatan, diberi perlindungan, dan juga mendoakan Bapak Presiden kita.
dia telah mengadakan program yang sangat bagus sekali, yaitu program MBG. Itu kan sangat membantu kepada rakyat-rakyat yang miskin. Kalau mau sekolah umpamanya tidak punya sangu, tidak sarapan, nanti kan di sekolah mendapat sarapan, itu kan sangat bagus. Itu suatu sedekah yang sangat besar sekali. Saya acungkan buat Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi. Kalau ada orang yang mau, istilahnya nggak suka, itu wajar, karena di dalam dunia ini, dunia demokrasi, tentu ada lawan dan ada kawan. Kalau ada orang yang tidak suka, biarlah urusan mereka. Contohnya Bapak Jokowi mendapat fitnah, itu kalau yang memfitnah itu biar saja urusan mereka. Kita doakan saja Pak Jokowi, semoga yang memfitnah Bapak Jokowi akan mendapatkan apa yang ia buat. Karena dalam suatu makalah tersebutkan, man fa'ala fu'ilah, jika kamu berbuat tentu akan menanggung akibat. Itulah, kita yakin saja, kita nggak bisa politik dan tidak berpendidikan. Saya hanya lulusan SD, Pak. Maaf, Pak, saya menyampaikan isi hati saya, Pak. Saya hanya mengatakan sangat berterima kasih kepada Bapak yang telah memberikan program-program yang membantu rakyat jelata seperti saya ini. Maka dari itu saya hanya bisa mendoakan semoga kepemimpinan Bapak Prabowo selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, semoga sampai periode yang akan mendatang menjadi Bapak Presiden lagi. Saya hanya bisa berdoa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan apabila ada orang-orang yang tidak suka kepada Bapak Prabowo, itu kan sudah salah satu kewajaran saja, kita jangan mengurus. Kita rakyat jelata doakan saja, kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Kalau nggak salah itu, maaf, ini kan sekolah jalan SD. Pokoknya kita jaga persatuan dan kesatuan, dan kita dukung pemerintahan kita. Dari saya kiranya cukup sekian saja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga suara hati saya ini didengar oleh semuanya, tidak di para penggemar pendopo alam saja, tapi untuk semuanya rakyat Indonesia, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan mendukung program-programnya Bapak Prabowo. Dan kita tidak lupa kita berterima kasih kepada Bapak Jokowi yang telah memimpin periode sebelumnya. Kita hanya bisa berdoa, mendoakannya semoga selalu terlindungi oleh Allah Ta'ala. Dan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang menyinggung atau kurang pas. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.